Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di podcast Eki. Hari ini kita akan membahas tentang kurikulum. Lebih tepatnya, relevansi kurikulum merdeka dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hari ini kita kedatangan banyak tamu dan banyak narasumber yang insya Allah mumpuni dalam bidangnya. Untuk lebih lengkapnya, simak sesi selanjutnya. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang kurikulum. Tema sebelumnya tentang relevansi kurikulum merdeka. Namun sebelum situ, mari kita bahas tentang apa itu kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang terstruktur dan sistematis dalam mencapai tujuan pembelajaran. Di Indonesia sendiri, kurikulum selalu berganti setiap 5 tahun sekali. Lebih tepatnya tergantung siapa menteri pendidikannya. Sekarang, kurikulum merdeka menetapkan, jadi kurikulum sekarang itu ditetapkan oleh menteri sebagai kurikulum merdeka ditetapkan sebagai kurikulum pembelajaran tahun ini dan ke depannya. Kurikulum merdeka sendiri adalah inovasi dari Kemendikbudristek untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang berfokus kepada karakter, kompetensi, dan praktek. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak sesi selanjutnya bersama para narasumber. Baik, langsung saja kita panggilkan pemateri-pemateri yang akan membahas tentang relevansi kurikulum merdeka dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Berikut pematerinya, dipersilakan. Selamat datang di podcast Eki. Waalaikumsalam. Ya, bintang tamu kita yang satu ini rupanya agak stylish gitu ya. Ustaz, silakan. Baik, mari kita berkenalan terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi pembahasan tentang relevansi pendidikan di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Yang pertama, bintang tamu kita siapa namanya? Riri Ristandi. Oke, selanjutnya Selamat Iqbal. dan yang terakhir. Eki Rosid. Baik kawan-kawan semua, mari kita mulai sesi pembahasan tentang relevansi. Adanya kurikulum merdeka dalam upaya mengatasi beberapa masalah. Yang pertama, kurikulum yang terlalu padat. Yang kedua, tentang kurangnya pengembangan kompetensi dan keterampilan hidup. Yang ketiga, kualitas pendidikan yang tidak merata. Langsung saja kita ke pemateri yang pertama, yaitu Lili Rustandi yang akan membahas tentang apa sih konsep dan prinsip kurikulum merdeka itu, Bapak Lili Rustandi. Baik, konsep dan prinsip kurikulum merdeka. Jadi paling tidak ada 4 konsep dan prinsip dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum merdeka itu berfokus pada kompetensi. Artinya, kurikulum merdeka itu mengembangkan kemampuan siswa dan juga keterampilan siswa. Jadi di dalam kurikulum merdeka ini, seorang siswa itu didukung gitu, mengembangkan potensi dan keterampilan yang ada pada diri siswa tersebut. Yang kedua, kemudian yang kedua, kurikulum merdeka itu senantiasa mengajarkan pembelajaran yang berbasis proyek, yaitu dengan cara mengintegritaskan pengetahuan dan keterampilan. kemudian Dan yang ketiga adalah pengembangan karakter, yaitu mengembangkan nilai-nilai dan juga sikap positif. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah fleksibilitas dan juga adab. Keempat atau yang terakhir adalah fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu memungkinkan siswa memilih jalur pembelajaran yang ia inginkan. Jadi itu 4
konsep dan juga prinsip yang dikembangkan di dalam kurikulum Merdeka. Baik, terima kasih kepada Lili Rustandi. Dari keempat konsep dan prinsip tadi pastinya ada manfaat atau yang biasa kita bilang dengan kelebihan gitu ya. Mari kita tanya pemateri kedua. Apa kelebihan dari prinsip kurikulum Merdeka itu sendiri? Baik, kepada pemateri kedua dipersilakan. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari kurikulum Merdeka ataupun kelebihannya. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, mengembangkan kompetensi dan keterampilan siswa. Adapun yang ketiga, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Baik, sekedarnya cuma itu saja yang bisa saya sampaikan dari manfaat atau kelebihan dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Baik, mungkin tadi sudah dijelaskan bagaimana kelebihan dan manfaatnya. Berikut akan dijelaskan bagaimana sih implementasi. Dalam implementasi sendiri ada solusi dan tantangan gitu ya. Nah, berikut kita tanyakan kepada pemateri selanjutnya tentang pengimplementasian kurikulum Merdeka beserta solusi dan tantangannya. Pada Eki, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas persilakannya dari host kita yaitu Rizky ya. Baik, dari teman-teman semua kita udah mendengarkan ya dari pemateri pertama dan kedua, dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih ya relevansi kurikulum Merdeka dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ini sangat penting bagi kita semua. Bahwasannya sebagai ya negara Indonesia sangat penting peningkatan pendidikan di Indonesia. Kenapa? Ya, sebelum kita memasuki implementasi kurikulum Merdeka dan tantangan solusi, saya akan menjelaskan beberapa hal ya. Karena kenapa ini sangat penting kita ketahui. Sebagai pemuda Indonesia, kita harus berkewajiban meningkatkan kualitas kita sebagai pengajar, sehingga apa? Kita bisa menjadi pengajar yang berkualitas, sehingga kita bisa menjadikan anak murid kita orang-orang yang berkualitas dan memajukan Indonesia. Baik, implementasi kurikulum Merdeka. Apa sih implementasi? Implementasi adalah penerapan. Nah, kurikulum Merdeka, kita mengetahui bahwasannya ya di Indonesia yang sekarang kita memakai kurikulum Merdeka, penerapan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kita mengetahui bahwasannya pelatihan guru dan tenaga pendidikan ini sangat penting bagi kita semua. Pelatihan guru untuk mengupgrade diri dan tenaga pendidikan. Nah, ini tentunya kita harus tahu ya, harus ada namanya biaya untuk mengupgrade diri kita, ada ya biaya, ada pengorbanan dalam hal ini ya. Ya, apalagi kita mengajarkan di suatu sekolah ya, di sekolah ini ada namanya ya pelatihan-pelatihan yang ada, sehingga kita bisa menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang berkualitas dengan pelatihan tersebut. Yang kedua, pengembangan bahan ajar dan sumber daya. Bila mana sudah ada pengembangan bahan ajar dan sumber daya, maka terciptalah ya murid-murid yang berkualitas. Yang ketiga, peningkatan prasarana sekolah atau infrastruktur sekolah. Ini sangat penting bagi kita semua sebagai pendidik sebuah yayasan ya, sekolah SD, SMP dan SMA sampai jenjang ya, ini sangat penting ya, perlu ada dalam sekolah kita ya. Baik, host, saya izin minum dulu, host. Silakan. Ada teh, ada kuaci ya, kita juga ada. Berbincang kencang santai aja, host. Izinkan saya ini dulu. Ya. Baik, yang terakhir adalah evaluasi dan pemantauan proses pembelajaran. Ini sangat penting bagi kita semua. Setelah kita mengupgrade diri seorang guru, tenaga pendidikan, sampai peningkatan prasarana sekolah, ya, yang terakhir evaluasi. Ketika kita udah meninjau semuanya, kita mantapkan, kita evaluasi apa yang perlu kita tambah dan apa yang kita
kurangkan. Nah, sehingga menghasilkan nilai-nilai kebaikan dan menjadikan apa yang kita inginkan menjadi lebih baik. Ya. Berikutnya tantangan dan solusi. Ya. Yang pertama perlu kita pahami bahwasannya keterbatasan sumber daya infrastruktur atau prasarana. Ini salah satu tantangan bagi kita semua di suatu tempat atau tempat pengajar di sekolah SDIT, SMP dan SMA dan sebagainya. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Bagaimana ya menjadikan ya lebih baik sekolah tanpa adanya partisipasi masyarakat. Ini sangat penting ya bagi kita semua. Perlu kita ketahui bila mana masyarakat tidak ikut untuk mensukseskan kegiatan ini, maka adanya ketidaksambungan ya, tidak selaras. Jadi kita perlu dengan namanya kerjasama dengan baik. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan guru. Ini salah satu tantangan terbesar. Bagaimana kita mau mencetak generasi yang terbaik, generasi yang rabbani, generasi yang Qurani, generasi mencerdaskan bangsa Indonesia, tetapi gurunya tidak berpotensi. Ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Jadi perlu kita pahami bila mana kita seorang guru, kita harus mengupgrade diri kita sehingga kita bisa menjadikan anak didik kita menjadi lebih baik. Yang berikutnya solusi. Setelah ada tantangan tadi, ya mesti ada solusi. Berikutnya yaitu solusi. Karena tadi kita membahas tantangan, maka ada solusi. Sebagaimana ya dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra, ya. Maka ketika ada kesusahan, maka ada kemudahan, ada solusi, ada jalan yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pentingnya kita harus mengetahui solusinya apa. Yang pertama, solusinya adalah pelatihan. Maka harus tersedianya pelatihan untuk guru, ya. Yang kedua adalah pengembangan infrastruktur atau prasarana sekolah, ya. Yang ketiga, kerjasama dengan masyarakat yang sebagaimana yang telah saya jelaskan, kerjasama ini sangat penting dimanapun kita berada. Ya, bukankah orang terbaik adalah orang yang bermanfaat? Ya, begitu ya Ustaz ya. Ya, host. Ya, jadi orang terbaik itu orang yang bermanfaat bagi yang lain. Sehingga ketika kita bekerja sama dengan yang lain, maka terciptalah nilai-nilai kebaikan dan kemudahan yang ada, hasil yang baik. Sekian dari saya. Itulah ya implementasi kurikulum merdeka dan solusi dan tantangan. Ya, saya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Eki. Dan materi-pemateri sebelumnya ada Ustadz Iqbal dan Ustadz Lili Rustandi gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah memaparkan materi-materi yang sangat bermanfaat. Setelah pemaparan tadi, mari kita simpulkan bersama-sama bahwasanya kurikulum merdeka adalah inovasi rancangan pembelajaran yang struktur dan sistematis, dan pasti ada manfaat dan kekurangannya seperti yang sudah dijelaskan di sesi sebelumnya. Jadi pada intinya, relevansi kurikulum merdeka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sudah relevan gitu ya, untuk tahun ini. Jadi intinya sudah relevan gitu ya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang telah menonton podcast Eki. Jangan lupa like, follow, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Close to the door.